Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi baru lagi, yaitu tentang operasi aljabar fungsi. Bahwa seperti halnya dua bilangan yang dapat dioperasikan untuk menghasilkan bilangan baru, dua fungsi juga dapat dioperasikan untuk mendapatkan suatu fungsi baru, yaitu ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini ada 5 sifat untuk operasi aljabar fungsi. Yang pertama adalah f plus minus gx, maka akan menjadi fx plus minus gx. Plus minus itu maksudnya penjumlahan dan pengurangan. Jika penjumlahan berarti f plus gx sama dengan fx plus gi. Kalau pengurangan f min gx sama dengan fx min gx. Jadi ketika di sini x, di sini juga akan ikut x. Tapi kalau di sini nanti x-nya diganti 2, sini juga f2 plus g2 dan seterusnya. Sifat yang kedua adalah k kali fx akan menjadi k kali fx. Cara nulisnya seperti ini. Jadi k ini adalah konstanta, bisa angka 2, min 1, setengah, dan seterusnya. Ini fx-nya adalah fungsinya. Nah, sifat yang ketiga adalah f kali gx sama dengan menjadi perkalian juga fx kali gx. Yang keempat, f pangkat nx sama dengan fx dipangkatkan n. Kalau pembagian yang nomor 5, f dibagi gx, maka akan menjadi fx dibagi gx. Nah, ini kelima sifatnya. Maka untuk kelima sifatnya ini biar paham, kita masuk ke contohnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat plus x dan gx sama dengan 2 per x plus 3. Tentukan nih 4 soal ini. Kita bahas bersama-sama. Nah, soal yang pertama, yang A adalah f plus g x min 3. Jadi bukan f plus gx, tapi x-nya ini sudah bentuknya x min 3. X-nya tadi diganti berarti x min 3. Maka caranya, kalau tadi penjumlahan kan berarti fx tambah gx. Gini, nah. Fx tambah gx. Karena di sini x min 3, maka nanti akan menjadi fx min 3 tambah gx min 3. Nah, kita ikuti dari sini. Kalau x kita x, kalau 2, kalau x min 3 kita ganti x min 3. Berarti akan menjadi fx min 3 plus gx min 3. Nah, sekarang kita fokus untuk fx min 3. Berarti kita fokusnya ke soal yang fx. Kalau gx min 3, kita nanti fokusnya ke gx-nya. Kita kerjakan satu-satu dulu untuk fx min 3. Nah, di sini berarti kita fokusnya ke fx. Fx-nya di sini ada apa ini di sini? X kuadrat plus x. Nah, maka fungsi fx ini di sini ada x ganti dengan x min 3. Jadi x yang ada di fx, fungsi fx ini x-nya ganti dengan x min 3. Maka di sini x kuadrat menjadi ganti x min 3, x min 3 kuadrat. Ditambah x lagi. Berarti ganti x-nya x min 3. Ditambah, nah ini udah selesai untuk yang fx. Sekarang kita lanjut ke gx min 3. Berarti fokusnya ke gx. Nah, gx-nya apa di sini? Bahwa 2 per x plus 3. Oke, nanti x yang ada di gx ganti dengan x min 3. Berarti ditambah, ini kan tambah ya. Nah, gx-nya kita ke sini. Nah, ini ganti 2 dibagi. Oh, di sini ada x, berarti ganti x min 3 plus 3-nya tetap. Nah, tinggal kalian hitung. X min 3 kuadrat sama dengan x kuadrat min 6x plus 9. Ini tetap. Ini dibagi x min 3 plus 3 kan 0 ini ya. Tinggal sisa x. Terus dijumlahkan, dikurangi, ketemunya yang bawahnya. Ingat konsep ini ya. Ini x-nya ganti, yang ini x-nya juga ganti. Caranya seperti itu. Oke, yang kedua. 2f min 5g 2. Nah, ini 2 bukan x. Nanti kita ganti semuanya dengan 2. Nah, berarti jadinya seperti apa? Sama, 2f2 dikurangi 5g2. Nah, kalau f2 berarti kita fokusnya ke fungsi apa? fx. X-nya nanti ganti 2. Kalau tadi kan x-nya ganti x min 3. Karena sini soalnya x min 3. Karena ini 2, maka kita ganti 2. Nah, ini 2-nya tetap di sini. Nah, f2-nya kita fokus ke fx. Nah, ini x kuadrat plus x. X kuadratnya ganti 2 tadi. X-nya kan 2. Nah, kita ganti 2 menjadi 2 kuadrat plus 2. Nah, ini selesai untuk fungsi f2-nya. Kemudian untuk 5g2. Berarti kalau 5g2 di sini berarti 5
G2-nya kita fokus ke G2. Nah, 2 dibagi X-nya ganti 2. 2 plus 3. Iya, kita proses dijumlahkan ketemunya 10. Jadi kalau di sini angka, pasti jawabannya juga angka, tidak ada variabelnya. Yang C, F kali G min 1. Nah, ini sama diuraikannya. F min 1 kali G min 1. Kalau F berarti fokusnya ke Fx-nya ini. Tinggal ganti min 1. Berarti min 1 kuadrat ditambah 1. Nah, min 1 kuadrat tambah 1 dikali G min 1. Berarti yang ada di G, X-nya ganti min 1. Berarti 2 dibagi min 1 plus 3. Kalian proses jumlah dan kalikan ketemunya 0. Nah, begitu juga dengan yang D, ini pembagian 2F dibagi 4G. Nah, ini min 2, maka tinggal diuraikan saja menjadi 2F min 2 dibagi 4G min 2. F berarti fungsinya di F. Nah, ini ganti min 2, berarti min 2 kuadrat plus 2. Nah, ini 2-nya yang ini, punyanya yang ini. Terus ini uraikan fungsi F min 2-nya. 4-nya tetap di sini, G-nya kita fokus ganti min 2 G-nya. Nah, ini 2 dibagi min 2 tambah 3. Nah, kalian proses ketemunya setengah. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Ini adalah contoh pertama dari operasi fungsi aljabar. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke contoh nomor 2. Nah, agak lebih fokus ya contoh nomor 2-nya. Saya bahas contoh nomor 2 yaitu diketahui F2 X plus 1 sama dengan 4, X kuadrat plus 10X min 3, dan G 3X min 2 sama dengan 1 min 6X per 3X plus 2. Nah, ini yang harus kalian selesaikan. Yang pertama adalah jelas ini adalah soal yang beruntun, jadi kalian mau mengerjakan B, C, D harus menemukan yang A dulu, Fx dan Gx. Nah, karena di soalnya bukan yang diketahui Fx dan Gx-nya, yang malah ini yang ditanyakan, Fx dan Gx-nya itu seperti apa ketika soalnya seperti ini. Maka kalau kita mencari Fx, otomatis kita fokusnya ke fungsi F-nya, yang kita proses adalah yang ini, fungsi F-nya. Fungsi F-nya sendiri itu kan F2X plus 1 sama dengan ini gitu ya. Biar menjadi X, otomatis kita harus mencari X-nya. Bagaimana cara mencari X-nya ketika ini adalah suatu fungsi? Maka fungsi yang ada di dalam F-nya ini, kalian misalkan dengan T. Jadi yang kita fokuskan pakai cara satu saja ya. Jadi nggak usah kita belajar di cara dua, langsung kita fokus cara satu saja biar lebih paham, bisa mendalam. Nah, ini yang ada di dalam ini kita misalkan. Jangan misalkan X ya, karena di dalamnya sudah ada X. Misal di sini saya misalkan T. T-nya itu apa? T-nya itu yang ada di dalam ini. Fungsinya yaitu 2X plus 1. Nah, dari permisalan ini kalian harus mencari X-nya. Kenapa? Karena biar Fx. Nah, kalau ini kan F2X plus 1. Nah, kita cari X-nya. Maka ini misalkan T sama dengan 2X plus 1. 2X-nya saya pindah, bukan saya pindah ya, 2X-nya tetap di sini, satunya yang pindah ke kiri menjadi T min 1, cuman saya nulisnya di sebelah kanan. Maka X sama dengan T min 1 bagi 2. Nah, ketemu ini X-nya. Setelah ketemu X-nya bagaimana? Masukkan ke ini. Nah, masukkan ke soal ini. Jadi tadi kan F2X plus 1, 2X plus 1 kan tadi T, berarti FT. Nah, ini FT sama dengan ini X-nya semua kita ganti dengan yang sudah kita cari ini X-nya. Menjadi 4T. Nah, ini T min 1 per 2 kuadrat plus 10, ada X lagi, ganti lagi T min 1 per 2 min 3. Kita proses semua ini bisa dicoret nih, 4 sama 2 ini dapat 2, tinggal ini ini nggak bisa dicoret, maaf. Ini harus dikuadratkan dulu, yang di atas kuadratkan, yang di bawah kuadratkan menjadi 4. 4 ini nanti dicoret sama ini habis, ini 10 sama 2 habis, tinggal dikali-kalikan saja, dijumlahkan dan dikurangi, ketemunya ini. Nah, maka Fx-nya sama dengan ini, X kuadrat plus 3X min 7. Begitu juga untuk mencari Gx. Nah, ini nanti kalian coba cari sendiri ya. Ini kan yang di sini cara satunya hanya membahas sampai Fx. Nanti cara duanya sudah sampai Gx. Jadi cara kedua ini hasilnya sama dengan cara yang pertama, cuman caranya berbeda cara mencarinya. Jadi nanti saya akan yang kalian perlu cari di sini adalah memakai cara satu yang Gx-nya. Di sini tidak dicari. Maka silakan kalian cari sendiri Gx-nya. Jadi patokannya seperti tadi. Kalau Gx kan ini.
Berarti kita misalkan, berarti T-nya sama dengan 3X min 2. Terus kita cari X-nya berapa, langsung masukkan ke sini. Nanti akan ketemu sama dengan cara yang nomor 2, yaitu min 3 min 2X per X plus 4. Kalian bisa buktikan sendiri nanti. Silahkan kalian coba nanti cari GX-nya ya. Nah, kita bisa menjawab setelah ketemu Fx dengan Gx, maka ini akan menjadi acuan untuk mengerjakan yang B, C, dan D. Seperti tadi, soal yang pertama, contoh soal yang pertama tadi. Ini yang ditanya adalah 2F plus G min 3. Gini ya. Nah, maka akan berlaku seperti apa? Nah, ini kan akan berlaku 2F min 3 plus G min 3. Nah, F di sini berarti kita mengacu pada F yang sudah dicari tadi ini. Nah, maka kita masukkan X-nya ini, kita ganti dengan 3, min 3. Nah, ini ketemu. Nah, begitu juga dengan G. G-nya ini, nah X-nya ini kita ganti min 3. Nah, begitu juga untuk hal perkalian dan pembagian yang saya sudah terangkan sama dengan contoh yang pertama. Oke. Mudah dipahami ya. Kalian pahami pelan-pelan. Dengan contoh yang pertama tadi saya agak detail. Untuk contoh yang nomor 2 ini saya hanya sampai yang B, nanti bisa dipahami sendiri untuk C yang dan D-nya. Oke, sekarang kita masuk yang nomor 2. Ini juga agak lebih fokus lagi untuk contoh nomor 2-nya. Nah, ini diketahui F X kuadrat min 4X sama dengan X plus 1 dan G X plus 2 per 2X min 1 sama dengan 2X. Oke, yang ditanya itu seperti ini, bukan Fx sama Gx lagi, tapi bentuk seperti ini. Maka caranya adalah, nah ini sama, kita harus mencari Fx-nya dulu dan Gx-nya. Nah, dari sini kita proses Fx-nya dulu ini. Seperti tadi kita misalkan yang di dalam kurung ini T. Berarti kan kita misalkan T sama dengan X kuadrat min 4X. Nah, karena ini X-nya ada seperti ini bentuknya, beda dengan yang tadi yang awal ya, maka kita temukan gimana caranya kita dapat nilai X-nya. Kita proses yang di sini. Nah, ini. Saya proses menjadi bentuk seperti ini. Maka ketika bentuk ini diuraikan akan menjadi X kuadrat min 4X plus 4. Nah, yang dibutuhkan hanya min 4i kan di sini, nggak butuh plus 4-nya kan, maka dikurangi dengan min 4 biar sama dengan model atasnya. Paham ya? Kenapa model bawahnya seperti ini saya buat? Iya, karena untuk mempermudah mencari X, karena bentuk X-nya ada 2 seperti ini. Tidak bisa mencari seperti soal yang pertama tadi, maka ini saya buat bentuk seperti ini. X min 2 kuadrat min 4. Kita buktikan saja, kita jabarkan X min 2 kuadrat ini menjadi X kuadrat min 4X plus 4. Nah, sedangkan kita nggak butuh plus 4, kita hanya butuh sampai min 4X saja. Maka kita kurangi min 4 biar 0. Maksudnya seperti itu, paham ya? Oke, maka kita gabungkan, kita cari X-nya sampai dapat. Nah, ini min 4-nya kita pindah ke sini menjadi plus 4. Nah, karena ini kuadrat, maka kan ketika kita butuh hanya X min 2, sini di akar. Yang sebelah kiri maka menjadi akar T plus 4. Nah, kan sisanya tinggal X min 2. Karena kita hanya butuh X, maka min 2-nya pindah ke ruas kiri menjadi plus 2. Jadi X-nya ketemunya adalah plus minus akar T plus 4 plus 2. Kita ketemu nih Fx-nya ya. Maka Fx-nya kan tadi udah ketemu X. Maka Fx-nya tadi ini kita tulis lagi. Ini kan berarti Ft X kuadrat min 4 kan tadi T ya. Maka Ft sama dengan X-nya kita ganti dengan bentuk ini. Akar plus minus akar T plus 4 plus 2. Nah, ini plus satunya plus 1. 2 plus 1, 3. Nah, ini Fx-nya ketemu. Nah, gimana cara mencari Gx? Nah, ini Gx-nya kita misalkan lagi seperti tadi ngerjainnya. Misalkan berarti yang ini, kita misalkan T, kita cari X-nya. Berarti kan ini kita kalikan silang ya, T kali ini. 2X min 1 kali T. Sama dengan X plus 2. Terus, ini kalikan silang, 2xt min T. Nah, ini langsungan ya, sama dengan harusnya X plus 2. Nah, ini X-nya pindah langsung ke sini, tadi yang hasilnya. Min T pindah ke ruas kanan, jadinya plus T. Nah, dari sini, ini nanti akan didapat, kita keluarkan X-nya. Nah, ini kita keluarkan X-nya, berarti kan sisanya XT, 2. X-nya udah dikeluarkan ya, 2T min 1 karena sudah dikeluarkan ini. Sama dengan T plus 2, ini cuma dibolak-balik aja. X-nya ini sama dengan ini pindah ke ruas kanan menjadi T plus 2 dibagi 2T min 1. Nah,
ini sudah ketemu X-nya, kalau sudah ketemu masukkan lagi ke fungsi ini, Gx-nya. Ini ini kan T ya tadi, berarti GT sama 2X, ini kan 2X. X-nya ganti yang tadi sudah kita ketemukan, T plus 2 ini. Nah, kita kalikan tinggal ketemunya ini. Nah, maka ketika yang ditanya adalah F plus Gx sama dengan ya Fx plus Gx, berarti Fx-nya tadi ketemu ini, plus Gx-nya ketemu ini. Sudah, tidak ada yang bisa dijumlah dan dikurangi, berarti selesai sampai sini. Nah, yang B yang ditanya adalah F plus G min 3. Berarti F min 3 plus G min 3. Nah, berarti kita ke fungsi F kan fokusnya, F-nya kan ini, X-nya ganti min 3. Berarti min 3 plus 4 plus 3. Nah, ini sudah bisa ketahuan ini. Nah, ini kan 1 ya. 1 berarti ini plus minus 1 plus 3. Yang ini diuraikan menjadi 2/7. Begitu juga untuk yang ini berarti. Nah, ini ketemunya berarti 1. Nah, ini kita pakai yang plusnya. Ini kan berarti ada 2 jawaban ya, pakai yang plus sama minnya. Kalau pakai yang plus berarti ini. 1 plus ini ketemunya 4/2. Tapi kalau pakai yang negatif, ini bisa. Ini kan plus minus, berarti kalau yang negatif ini. Negatif 1 plus ketemunya ini. Jadi nilai ini ada 2, yaitu 4/2/7 sama 2/2/7. Nah, untuk penjelasan kita kali ini, silahkan kalian perhatikan, simak baik-baik lagi, kemudian kalian tulis di buku catatan kalian agar lebih paham, kemudian lanjutkan mengerjakan kuisnya. Tetap semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.